Nah, ini harus teman-teman pahamin. Jangan ambil, kalau teman-teman belum pengalaman di dunia bisnis, jangan ambil bisnis di modal besar karena resiko kegagalan yang besar. Jangan ambil di bisnis yang modalnya kecil. Kenapa? Bismillah ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di Zoom training hari Selasa. Mudah-mudahan yang hadir di Zoom training hari Selasa dikasih kemudahan sama Allah untuk menjalankan bisnis PTBS-nya jauh-jauh lebih mudah lagi ke depannya ya. Mungkin teman-teman ketika memulai pasti ada rintangan nih, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada rintangan karena saya pun ketika memulai 3 bulan pertama itu paceklik closing. Ya, ketika 3 bulan pertama yang ada itu penolakan karena kan gaya bicara saya, gaya ngomong saya belum seyakin sekarang. Ya, terus relasi saya juga taunya kan saya ini lagi ngedrop, lagi jadi ngojek online gitu. Ketika saya menawarkan bisnis yang apa yang memberikan peluang untuk lunas hutang, untuk punya mobil, untuk punya rumah, nggak banyak orang yang percaya, teman-teman. Ya, baik itu teman, kerabat, saudara, termasuk apalagi yang gak banyak orang yang percaya gitu. Bahkan saudara-saudara saya daftarnya ketika saya udah dapat luxury banyaknya. Ketika saya baru memulai itu banyak yang nggak percaya. Ya, kenapa? Ya wajar, siapapun yang menjalankan bisnis ini, ya ketika memulai ke orang yang kenal, terdekat, pasti penolakan. Karena kita juga ngomongnya belum lancar, kita belum menguasai produk knowledge secara keseluruhan, belum menguasai marketing plan secara keseluruhan, belum menguasai support system secara keseluruhan, akhirnya banyak penolakan. Tapi inilah kelebihan dari PTBS ini, nggak terlalu mudah dijalankannya. Kalau terlalu mudah, itu hilangnya juga akan mudah. Tapi ketika teman-teman menjalankan suatu bisnis, perlu perjuangan untuk belajar, ya ada proses yang emang nggak instan, maka bisnis ini akan long term, ya long term. Jadi kita tuh bukan bisa ngajak-ngajak orang. Coba deh tes teman-teman. Baru daftar langsung ngajak-ngajak orang daftar. Belum tentu berhasil. Karena teman-teman kalau misalnya bisnis ini bisnis ngajak-ngajak orang, orang-orang mau bergabung, akhirnya teman-teman dapat motor, mobil, dan rumah semudah itu, sejatinya bisnis ini akan hilang dengan mudah juga. Tapi ketika teman-teman daftar kan nggak segampang apa yang teman-teman pikirkan kan ngajak orang itu. Maka kita harus upgrade ilmu. Nah, proses belajar, proses ikhtiar akan membuat teman-teman matang. Kunci-kunci sukses di PTBS nanti akan tahu. Nah, nanti ketika menguasai semua sistem, akhirnya teman-teman bisa closing, bisa membentuk tim gitu ya. Jadi emang ada apa ya? Ada proses belajarnya. Ya, nggak semudah yang kita bayangin, tapi nggak sesulit yang kita pikirin. Ya, kalau kita udah menguasai ilmu jadi mudah sebenarnya. Jadi kalau saya sih nggak percaya ya ada bisnis di luar sana yang gampang banget jalaninnya, itu nggak percaya. Kalaupun ada, pasti hilangnya akan cepat. Ketika saya memulai di bisnis 2019, ya ketika saya memulai nih, jebret, 2019 saya mulai nih 1 2 bulan 3 bulan, kan banyak kendala nih. Karena ada bisnis-bisnis serupa yang hadir, timbul. Yang ibaratnya bikin bisnis yang serupa PTBS, tapi dengan harga yang lebih murah, ya katanya rewardnya lebih cepat, itu banyak teman-teman. Tapi produknya sedikit. Waktu itu ada yang namanya HMS, waktu itu masih ingat ya. Ada yang namanya HMS. Ya pokoknya dalam jangka waktu 1 bulan dapat mobil. Cepat itu. Tapi nggak lama tuh bisnis itu, kurang dari setahun hilang. Ya, kurang dari setahun hilang. Terus muncul lagi yang baru, hilang lagi. Muncul lagi yang baru, hilang lagi. Kemarin ada terakhir yang apa tuh, kopi-kopi sayang-sayangan gitu muncul gitu ya, pada pindah, hilang ya. Katanya daftarnya murah ya, bisa dicicil malah. Daftarnya cuma ratusan ribu dan bisa dicicil. Katanya bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Akhirnya bisnisnya nggak ada juga. Jadi ya jangan tergiur dengan bisnis-bisnis yang murah, yang cepat, yang instan, karena hukum alam ya. Bisnis yang terlalu cepat dijalankan, dan artian mudah, nggak ada proses belajarnya, itu akan hilangnya dengan cepat juga. Ya, karena nggak akan melatih diri teman-teman menjadi personal yang emang menguasai suatu ilmu. Nggak akan melatih teman-teman, proses belajarnya itu nggak ada. Karena katanya juga mudah, ya udah nggak usah belajar. Yang ngajak-ngajak orang daftar 200 ribu, siapa sih yang nggak punya 200 ribu? Kan ada tuh yang udah bisa 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, banyak tuh ya.
Dari zaman dulu itu ada. Dan saya udah paham teman-teman. Karena saya udah daftar di bisnis network marketing dari tahun 2017. Zamannya di PayTrend dulu. Walaupun di PayTrend saya belum sukses. Ya akhirnya tapi saya banyak belajar di sana. Jadi bisnis yang modalnya murah, hilangnya akan cepat. Dibanding bisnis yang modalnya mahal. Coba cek deh. Coba tanya teman-teman bisnis yang modalnya miliaran. Wah, resikonya besar, tapi juga penghasilannya besar dan jangka panjang. Sama di PTBS juga. Dibilang murah, nggak murah juga PTBS-nya 2,6 juta, bahkan sampai 77 juta. Dibilang mahal, nggak mahal. Bisnis PTBS ini ada di middle ya, tengah-tengah. Bisnis yang modalnya kejangkau. Ya kalau kata saya yang kejangkau. Bukan bisnis murah, bukan bisnis mahal, tapi bisnis yang modalnya masih bisa kejangkau. Nah ini harus teman-teman pahamin. Jangan ambil kalau teman-teman belum pengalaman di dunia bisnis, jangan ambil bisnis di modal besar karena resiko kegagalannya besar. Jangan ambil di bisnis yang modalnya kecil. Kenapa? Karena bisnis itu nggak akan tahan lama dan nggak akan membuat teman-teman upgrade ilmu. Ketika saya menjalankan bisnis ini, dituntut untuk banyak belajar. Apalagi produknya banyak, ya terus marketing plan-nya juga banyak, cara-caranya ya. Ada beberapa ada beberapa bonus juga yang sebenarnya belajarin. Cara-caranya gimana, ya binarinya kayak gimana, sistem mataharinya gimana, royaltinya kayak gimana, itu pelajarin semua ya. Terus support sistemnya mulai dari belajar Google, Facebook, TikTok, snack video, apalagi yang biasa teman-teman kuasain YouTube ya. Jadi ilmunya tuh kalau teman-teman pelajarin itu bisa dipakai di tempat lain. Nah, inilah keunikan di business corporation ya. Nggak murahan, nggak terlalu mahal juga, terjangkau tapi bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, gitu ya, paham ya. Nah, untuk sukses di PTBS tentunya yang paling penting ya, harus kuasain semuanya. Mulai dari profil perusahaan, product knowledge, peluang bisnis. Jadi kita bisa masuk ke berbagai segmen sesuai kebutuhan masyarakat. Ketika teman-teman ketemu orang yang emang secara finansial itu belum bagus finansialnya, bahkan masih punya utang, pendapatan lebih kecil dibanding kebutuhan, maka silakan teman-teman masuk dari sisi peluang usahanya. Boleh. Mau nggak jalanin bisnis bareng saya di komunitas Sahara menjadi sales PTB? Kamu punya peluang bisa punya penghasilan tambahan. Tadi kan masalah dia adalah penghasilannya yang dikit. Sehingga dia punya utang kan. Nah, kita harus tahu masalahnya dulu teman-teman. Setiap ketemu sama orang lain, online maupun offline. Harus tahu dulu ketika masa penghasilan. Nah, masuk peluang bisnisnya. Mau nggak kita jalan bisnis di mana kalau kita jalanin, ini bisa jadi sumber penghasilan buat kita. Bisa dijalankannya fleksibel. Part-time, bisa offline, bisa online. Kalau mau, saya telepon. Bisa. Terus dilakukan via telepon. Modalnya berapa? Macam-macam. Mulai dari 77 juta sampai 2,6 juta. Yang paling terjangkau 2,6 juta, tapi bisa dapat peluang dapat 1,67 miliar. Dan ini legalitasnya udah komplit. Kamu 2,6 juta pun udah langsung balik modal. Kenapa udah bisa balik modal? Karena dengan 2,6 juta belanja produk senilai 3 juta. Produknya ada 14 box. Ambil produk sesuai kebutuhan. Tapi nanti ketika kamu udah daftar, kamu masuk komunitas, kamu belajar di grup WA, kamu belajar di Zoom, belajar bareng saya. Kalau ada waktu kita pertemuan. Baik itu pertemuan yang training motivasi, training digital marketing, ataupun pertemuan yang training spiritual. Jadi kamu, saya ketika menjalankan bisnis ini nggak akan sendirian. Gitu. Modalnya 2,6 juta tuh, tapi fasilitasnya lengkap. Dapat produk, dapat website promosi tadi kata Badan Mansa, dapat juga fasilitas training, dapat komunitas. Wah, ini lebih gitu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan secara keseluruhan, secara utuh. Tapi kan yang 2,6 juta ini nggak ada uang. Karena kita udah menjelaskan secara utuh, apa aja yang akan didapatkan, maka 2,6 juta ini akan dicari. Akan dicari sama calon mitra. Nah, tugas kita adalah membuat calon mitra mencari 2,6 juta itu. Tugas kita itu kan itu. Kenapa saya bisa daftar PTBS? Kenapa saya bisa dapat motor, mobil, dan rumah PTBS? Karena saya ngerasa butuh. Padahal saya awalnya nggak punya uang untuk daftar. Teman-teman suka dengar cerita saya kalau lagi di seminar nggak? Jadi kan saya waktu ditawarin, saya lagi jadi ojek online nih. Lagi jadi ojek online. Penghasilan puluhan ribu. Logika nggak? Saya punya tabungan 2 jutaan. Jangankan 2 jutaan, buat makan sehari-hari aja kurang waktu itu. Bahkan nggak bisa bayar kontrakan. Makan setiap hari sama mie rebus, mie goreng kan.
Saya nggak punya uang. Ketika saya dipresentasi di sini sama Pak Sunario, saya dijelasin secara utuh, saya yakin harus daftar, tapi nggak ada uang. Cuman kalau nggak daftar, maka permasalahan saya akan sama. Jadi kalau waktu itu ya, kalau saya waktu itu saya nggak daftar PTBS, maka permasalahan saya setiap hari itu dia nggak punya penghasilan lebih, pas-pasan bahkan nggak bisa bayar kontrakan, bisa diusir dari kontrakan. Jadi kalau saya nggak daftar, bisa diusir dari kontrakan. Berarti kan solusinya apa? Harus daftar. Benar nggak? Saya dipersentase sama Pak Sunario sehingga mindset saya berubah. Saya punya masalah, solusinya PTBS. Saya nggak punya uang, saya harus cari uangnya untuk daftar PTBS. Nah, tugas teman-teman tuh itu membuat orang lain dapat solusi atas masalahnya. Solusinya daftar PTBS. Ketika emang kita nggak punya uang kan itu tantangannya. Nah, saya kan dapat tantangannya nih, oh nggak punya duit nih. Tapi kalau saya nggak daftar, wah bisa diusir dari kontrakan. Menurut saya lebih baik saya nyari 2,6 juta untuk punya harapan dapat rumah dibanding saya diem gak nyari uang 2,6 juta tapi saya diusir dari kontrakan, saya tetap jadi ojek online dan saya tetap nggak bisa bahagia keluarga. Pilih mana nih? Kalau teman-teman ada di posisi saya dulu, lagi jadi ojek online, nggak bisa bayar kontrakan, makan setiap hari pas-pasan, ya. Atau saya nyari uang 2,6 juta bisa-bisan, saya punya harapan, punya rumah, punya mobil. Pilih mana? Diem doang, tetap jadi ojek online, atau nyari duit, kerja keras nyari uang untuk dapat 2,6 juta. Kalau saya dulu, daripada diem, nggak jadi apa-apa, lebih baik saya berpikir total, muter otak, kerja keras, nyari 2,6 juta untuk daftar PTBS. Itu pilihan saya waktu itu, ketika saya dipresentasi sama Pak Sunario. Nah, tugas teman-teman itu seperti Pak Sunario, ngerubah mindset saya. Yang katanya saya nggak punya uang, ya justru ketika saya nggak punya uang, solusinya daftar PTBS. Maka saya disuruh langsung nyari kan, nyari uang kan. Nyari uang di mana? Ya, saya nyari apa yang bisa dijual waktu itu. Ya, saya cuma ada dua yang bisa dijual. Yang pertama motor, tapi itu dipakai buat ngojek. Yang kedua, kebetulan istri saya masih pegang satu emas kawin. Ya, nah itu saya jual emas kawinnya. Gitu. Nah, tugas kita tuh itu. Jadi kalau ada yang nggak punya modal, karena dia belum berikhtiar. Kalau dia berikhtiar, saya yakin 2,6 juta itu ada. Nah, ketika dia berjuang untuk dapat 2,6 juta, perjuangan itulah yang akan membuat dia sukses nantinya. Teman-teman, perjuangan itu yang akan membuat dia sukses. Kalau misalnya bisnisnya, ih kamu mau nggak bisnis? Kamu mau nggak bisnis? Pokoknya kami ini bisnis bisa dapat mobil, bisa dapat rumah. Iya, saya pengen bisnis. Gimana caranya? Cukup dengan 250.000 bisa. Oh, 250.000 ada nih. Langsung daftar. Nggak ada perjuangan. Nggak ada perjuangan. Itu emosionalnya, loyalitas dia nggak akan ada. Makanya bisnis-bisnis yang modalnya terlalu murah, itu hilangnya pun akan mudah, teman-teman. PTBS ini nggak murah, tapi terjangkau. Masih bisa diikhtiarin gitu. 2,6 juta, 7,6 juta, terus berapa lagi? 14,1 juta, berapa lagi? 30 jutaan, baru 70 juta, itu masih bisa diikhtiarin. Masih bisa diperjuangkan dibanding kita tetap ada di posisi kita. Paham nggak cara berpikir saya? Lebih baik kita berjuang mencari modal dibanding kita diam aja. Ketika saya dapat modal, saya daftar, saya punya harapan. Tapi kalau saya diam aja nggak mau nyari 2,6 juta, saya nggak punya harapan. Nggak punya harapan. Nah ini, yang mahalnya di PTBS itu kita dikasih harapan. Di luar sana, nggak ada yang bisa ngasih saya harapan. Walaupun saya pakai gelar sarjana nih, saya ngelamar ke perusahaan. Teman-teman kerja di mana sekarang? Coba saya kerja di mana? Misalnya saya punya gelar sarjana nih. Sarjana saya, IPK saya 3,4, 3,34. Terus saya ngelamar di perusahaan teman-teman. Teman-teman kan punya kerjaan sekarang nih. Saya ngelamar di perusahaan teman-teman dengan IPK saya 3,34. Saya pernah kerja di 3 perusahaan swasta. Kira-kira nih, perusahaan teman-teman, bosnya, kalau saya 3 tahun kerja di sana, yakin nggak ngasih saya mobil dan rumah? Kalau saya daftar PTBS nih, saya berharapnya jadi karyawan, ngelamar kerja.
Saya ngelamar di perusahaan teman-teman nih, mau yang PNS kek, teman-teman, mau yang swasta kek, saya ngelamar. Yakin nggak perusahaan teman-teman bisa ngejamin saya kalau saya kerja di sana dalam 3 tahun saya bisa punya Pajero, saya bisa punya Mercy, saya bisa punya rumah. Yakin dijamin nggak? Ada nggak yang bisa ngasih harapan ke saya? Kang, kerja di perusahaan saya, Kang. 3 tahun, Kang Algian. Kalau kayak Kang Algian nih, bisa dapat rumah, bisa dapat Pajero, bisa dapat Mercy. Ada yang bisa ngasih harapan kayak saya gitu? Coba ketik di kolom komentar. Ada nggak perusahaan yang bisa ngasih harapan saya untuk bisa keluar dari permasalahan saya waktu itu? Nih, chatnya dibuka nggak? Mana nggak ada yang ngechat nih? Jangan-jangan tidur semua nih. Kalau ada saya mau coba ngelamar, nggak ada. Yakin? Atau perusahaan network marketing yang dalam 3 tahun bisa ngasih itu semua ke saya. Nggak ada ya? Nah, makanya ketika nggak ada itulah. Jadi apa yang teman-teman bilang nggak ada itu udah saya pikirin dulu. Jadi saya itu ketika memutuskan untuk daftar PTBS, saya juga berpikir dulu teman-teman. Ini saya kerja di mana, ngelamar di mana, dalam 1 sampai 3 tahun saya bisa kebeli rumah gitu. Dan jawaban saya, karena kan saya punya pengalaman kuliah, saya punya pengalaman kerja 6 tahun. Jawaban saya nggak ada. Ya, jawaban saya nggak ada. Tapi ketika Pak Sunaryo presentasi, di sana ada harapan, kata saya. Emang perlu proses, perlu 3.000 kiri, 3.000 kanan. Bukan orang, tapi jumlah paket terjual atau terbeli di tim kita. Itu kan kalau saya pikirin masih bisa dikejar. Dibanding di luar sana nggak ada harapan gitu. Benar nggak? Ketika di presentasi sama Pak Sunaryo, kalau kamu pengen dapat motor, 100 kiri, 100 kanan katanya poinnya. Tapi poin itu bukan dari jumlah orang, Ki. Terus dari mana Pak Sunaryo? Dari jumlah paket yang dijual. Kalau misalnya kita jual paket basic dapat 1 poin, reguler 3 poin, bisnis 7 poin, eksekutif 15 poin, periode 31 poin. Jadi satu orang bisa dapat beberapa poin. Dan orang itu bukan dari first order doang gitu. Tapi dari repeat order juga, ataupun dari tim kita juga. Misalnya saya closing si A, daftar paket reguler. Closing si B, daftar paket reguler. Ada 3 poin kiri, 3 poin kanan. Si A menjual ke si B, ke si C. Si A menjual ke si D, si B menjual ke si E dan ke si F. Poin si C, D, E, F ini masuk juga ke kamu, Gi. Oh, gitu ya kata saya tuh. Berarti ini lebih cepat dong. Karena saya yakin ya masyarakat Indonesia ini kan latah ya. Kalau yang satu bisa dapat motor, pasti yang lainnya pengen ngikutin gitu. Wah, ini kata saya bisa. Jadi bisnis ini sebenarnya gimana caranya membantu orang lain sukses gitu. Pikiran saya, setiap orang pasti pengen dibantu sukses kan. Walaupun nanti ada orang yang nolak, pasti bakal ada yang mau gitu. Jadi saya yakin saya masih bisa punya harapan di PTBS. Jadi saya juga mempertimbangkan teman-teman. Bagi saya 3.000 kiri, 3.000 kanan masih bisa saya pikirin. Masih masuk ke logika saya dibanding saya kerja keras di perusahaan orang lain untuk dapat motor, mobil dan rumah kredit. Akhirnya itu yang membuat saya jual mas kawin. Nah, tugas teman-teman ketika presentasi itu loh. Membuka mindset, membuka paradigma orang lain. Ini loh, ada bisnis di bawah Kementerian Perdagangan diawasi oleh DSN MUI yang peluangnya ini besar. Bisa membuat teman-teman lunas hutang, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Gitu. Kita harus membuka mindset itu. Ya karena apa? Karena orang-orang kan berbondongnya menjadi karyawan perusahaan swasta, menjadi karyawan perusahaan di PNS misalnya, di konvensional semua ya. Dan jarang masuk yang ke dunia network marketing. Padahal sistem pemasaran ada dua, ya. Ya yang konvensional ataupun direct selling. Nah, kita direct selling emang sedikit yang direct selling. Karena sedikit itulah, makanya di sini penghasilannya besar. Ya dibanding yang berbondong-bondong di sana gitu. Jadi karyawan kan penghasilannya segitu, tapi di direct selling kan penghasilannya besar. Kenapa? Karena kita bertugas menjadi bintang iklannya iya, jadi distributornya iya, jadi resellernya iya, jadi business ownernya iya. Ini kan saya lagi jadi business owner. Walaupun orang utamanya Pak Haji Febrian,
Tapi kan saya juga berpikir selaku owner di komunitas Sahara. Saya punya komunitas nih Sahara. Andai saya ownernya, berarti kan komunitas saya itu pinter-pinter semua. Ini bisnis membangun sumber daya manusia, teman-teman. Ya kalau bisnis ini bisnis sumber daya alam, itu akan ada habisnya. Tapi ketika kita berbisnis dengan manusia, sumber daya manusia SDM, itu nggak akan pernah habis. Selama manusia masih bisa memproduksi manusia, maka bisnis ini nggak akan pernah hilang. Karena kita berbisnis dengan manusia. Ya, nggak akan pernah habis loh bisnis ini loh. Karena kita benar-benar setiap orang nanti akan punya anak lagi, kebutuhannya sama. Jadinya, wah ini bisnis jangka panjang kata saya tuh. Bismillah lah, saya sukses di PTBS gitu ya. Saya bisnis owner ya, saya punya komunitas Sahara. Otomatis kalau saya pengen sukses, maka isi dari komunitas Sahara ini SDM-nya harus berkualitas. SDM-nya harus bisa, harus mengerti product knowledge, marketing plan, sampai support sistem online maupun offline-nya. Makanya apa yang dibikin oleh owner suatu perusahaan? Ya berpikir, bikin training apa nih supaya mitra-mitranya bisa. Adalah saya bikinlah Zoom waktu dari 2020 saya bikin Zoom sampai sekarang ada Zoom-nya ya. Terus ada pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Akhirnya banyak kan tim saya juga dapat motor, dapat mobil, dapat rumah. Sehingga saya pun akhirnya dapat juga gitu. Ya, bisnis ini simple sebenarnya. Daftar, belajar, bikin tim, banyakin timnya, banyakin penjualannya, kita dapat motor, mobil, dan rumahnya. Dan lebih simple karena kita berurusan dengan orang. Kalau kita bisnis dengan binatang, belum tentu kita ngerti bahasa binatang. Tapi kalau karena kita berbisnis dengan orang nih, kita tahu ketika punya masalah, misalnya ada tim kita nih lagi nggak ngomset nih, saya tinggal tanya aja. Telepon, Assalamualaikum, kenapa nih, ada masalah apa? Dia bisa jawab kan? Jadi kalau ada masalah, kalau berbisnis dengan manusia ini, solusinya bisa langsung dicari karena kita paham bahasa dia. Kita paham gerak-gerik manusia itu kayak gimana. Ini yang benar-benar bisnis yang membuat saya akhirnya tertarik untuk fokus dan menggeluti bisnis ini, teman-teman. Dan benar-benar mudah kalau teman-teman kuasain ilmunya. Ya, jadi kita harus bisa nih berbisnis ini dengan cara yang emang udah dibikin oleh leader kita tinggal modifikasi menjadi lebih baik lagi, teman. Gampang, beneran ya. Yakini kalau bisnis ini gampang. Ya, paham ya. Jadi nggak ada lagi tuh teman-teman yang berpikir, wah, nggak punya modal orang lain. Ya, kalau mereka nggak punya modal, kita kenapa bisa daftar gitu? Padahal kan banyak yang daftar alasannya nggak punya modal juga kan, tapi daftar juga Pak. Nah, kita buat orang lain juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Ya, melakukan hal yang sama ini sebenarnya cuman apa ya, orang-orang nggak punya modal itu karena dia belum paham aja. Bikin mereka paham, maka mereka akan punya modal untuk daftar di PTBS. Ya kita sebanyak-banyaknya lah. Ya sebanyak-banyaknya membentuk tim di bawah teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman. Yang paling penting niat kita sekali lagi untuk membantu orang tersebut untuk bisa sukses di PTBS. Bisa lunas hutang, bisa punya motor, mobil, dan rumah cash gitu ya. Jadi yang harapan ini yang saya bawa waktu itu ya teman-teman ya. Saya bawa harapan ini ketika memulai PTBS. Ya, jadi saya berpikir kalau saya waktu itu nggak daftar PTBS, mungkin saya masih di ojek online ya. Saya waktu itu kontrakan saya habis kan di bulan apa tuh? 2 bulan yang lalu ya. Juni Agustus ya kontrakan saya kan habis ya. Bulan Agustus lalu kan kontrakan saya habis tuh. 2023 saya masih masih dikontrakan kan. Nah, Agustus 2023 kemarin kontrakan saya habis. Di awal tahun 2023 waktu saya ngecek-ngecek rumah lama, saya udah pindah ke sini. Saya tuh sama istri saya kan ke rumah lama tuh ya pakai Pajero. Terus pakai Pajero saya parkir di depan. Ada tukang ojek, ya tukang ojek Gojek gitu ya. Pakai jaketnya hijau lah saya tahu. Berhenti di rumah seberang. Saya lagi parkir di depan rumah kontrakan saya nih. Ya, saya lagi parkir di depan rumah kontrakan saya. Nah, ini ada rumah yang di hook gitu ya. Nah, tukang ojek itu berhenti. Saya masih di mobil sama istri saya. Tuh, nih saya bilang, itu tuh tukang ojek yang waktu dulu saya ngojek. Jadi saya sering ketemu sama beliau waktu saya ngojek. Ya, karena di area perumahan itu juga dia juga tinggalnya di situ gitu. Jadi kalau lagi ngojek saya suka ketemu di jalan atau ngobrol langsung. Ya, ataupun di masjid gitu. Kalau saya nggak daftar PTBS, berarti saya masih sama kayak bapak itu ya. Saya ngomong kayak gitu, teman. Si bapak itu pernah nanya PTBS itu apa, tapi nggak daftar. Ya, jadi si bapak itu tahu PTBS, tapi nggak ngambil peluangnya. Waktu itu ada saya dikasih tahu Pak Sunario, lalu nggak diambil peluangnya. Kan Allah kasih petunjuk nih.
Mungkin orang tua kita doain kita untuk sukses, istri kita doain, suami kita doain. Terus kan Allah kasih petunjuk, tapi kita nggak ambil, dia nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Mungkin saya ngomongin, mungkin Algia Saputra sekarang tuh nggak akan ada. Mungkin saya jadi ojek online ya. Ya juga kan, gitu ya. Saya kadang ya dikasih dikasih apa ya, dikasih pelajaran sama Allah suka kayak gitu tuh. Tapi kalau saya balik lagi ke masa lalu ya, masa lalu ketika saya memulai nih, karena ketika saya memulai 1, 2, 3 bulan kan penuh ujian ya teman-teman, ya penuh dengan ujian. Saya juga kadang ada rasa kayak teman-teman gitu. Kenapa gitu ya? Saya udah jual mas kawin, udah door to door, tapi kenapa nggak ada yang mau daftar gitu ya? Banyaknya ditolak gitu, banyak bahkan dihina. Sempat saya juga pengen menyerah sempat, ya bahkan sempat saya pengen pindah jaringan gitu, jaringan mentor siapa lagi ya yang bisa bimbing saya. Saya pindah jaringan gitu ke tim orang lain gitu. Sempat saya berpikir seperti itu. Oh, kalau kayak gitu mindset saya berarti masih salah. Saya belum tawakal berarti waktu itu ya. Jadi saya belum menyerahkan semuanya. Kalau saya ikhtiar nggak bisa, udah gitu nyerah. Ada rasa pengen menyerah. Ya, saya punya perasaan kayak gitu. Andai saya punya mesin waktu gitu ya, Algia Saputra yang sekarang tuh balik lagi ke masa lalu, yang hampir-hampir menyerah saya, gitu saya pakai mesin waktu itu balik lagi ya, tahun 2019 gitu ya. Saya akan temuin tuh dari saya, nggak usah was-was, nggak usah menyerah. Nanti Gi, gitu. Saya akan ngomong tuh ke Algian dulu, nanti Gi, tahun 2020 kamu bisa dapat mobil. Tahun 2021 kamu dapat Pajero, 2022 kamu dapat Luxury, 2023 kamu punya Mercy, kamu punya penghasilan puluhan ratusan juta. Ketika Algian Saputra yang tahun 2019 was-was mau menyerah ketemu saya yang tahun ini lalu ngomong kayak gitu, kira-kira sayanya bakal positif, bakal yakin lagi nggak? Bakal yakin, dan saya nggak akan was-was. Karena saya tahu masa depan saya akan sukses. Saya akan makin pede lagi, makin berjuang lagi, bener nggak? Karena saya dikasih tahu sama Algian Saputra yang sekarang, bahwa kamu tuh akan sukses nanti di tahun depan. 3 tahun lagi kamu akan sukses. Maka saya akan pede. Akhirnya saya akan sukses sama ujungnya. Bener nggak? Nah, inilah yang harus teman-teman lakukan nih. Punya mindset kayak gitu gitu. Walaupun sekarang teman-teman belum sukses, yakini kalau 3 tahun kemudian tuh saya akan sukses. Mindset itu yang dikelola sama akal teman-teman, sama pikiran teman-teman, masuk ke hati teman-teman, menjadi prasangka baik setiap hari. Nah, itu yang akan jadi kenyataan. Ini nih, ya kadang ilmu ini nggak dipelajari di sekolah loh. Banyak dipelajarinya mungkin ya di teori-teori otak kanan tuh, pasti banyak dipelajari. Ya keyakinan yang benar-benar diyakini 100%, diucapkan berulang-ulang, difikirkan berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau dilakukan kan Allah sesuai prasangka umatnya. Kalau dihukum law of attraction, apa yang teman-teman pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Cuman banyak orang-orang yang nggak sukses kan, ketika dia pengen sukses, nemu gagal, akhirnya mikir yang gagal itu lebih besar dibanding suksesnya. Akhirnya dia gagal. Kalau saya waktu itu enggak. Ketika mau gagal, saya alhamdulillah bisa ketemu mentor yang bisa ngeyakinin saya lagi. Akhirnya yakin lagi. Mau menyerah, yakin lagi. Sampai akhirnya saya, ya akhirnya berubah. Saya pun berubah teman-teman. Dari yang gak punya apa-apa, jadi punya gitu. Mulai dari dapat mobil ya. Nah ini, oh dapat mobil yang ini nih. Nah mulai dapat mobil ya. Ketika dapat mobil, saya belum secerah ketika dapat luxury ini. Ini waktu pertama dapat mobil nih. Tampangnya masih kayak gini ya. Jadi waktu itu saya pernah nazar, kalau nazar ya Allah kalau saya punya mobil, saya mau botakin kepala saya. Ya nazarnya nggak terlalu penting sih, tapi kan saya belum jarang botak gitu ya. Kalau saya dapat punya mobil, saya pengen botakin kepala saya gitu ya. Bayar fresh gitu. Karena kan perjuangan saya 3 bulan pertama, 4 bulan pertama itu bener-bener ya penuh hinaan. Dulu belum jago TikTok, belum ada TikTok, malah YouTube saya followernya masih dikit pula gitu ya. Jadi hinaan tuh banyak lah. Jadi hinaan yang sekarang netizen TikTok sekarang itu nggak ada apa-apanya dibanding dulu gitu. Ya dibanding dulu, kalau dulu tuh kan main offline ya, itu tuh hinaannya tuh langsung kedengeran sama telinga gitu, langsung kelihatan gitu. Kalau sekarang kan kalau ada hinaan dari netizen ya tinggal hapus aja lah, gampang gitu hinaan sekarang mah. Kalau zaman dulu nggak, jadi saya tuh ya Allah kalau dapat mobil saya mau botakin kepala saya, ada pusing gitu. Udahlah, alhamdulillah saya dapat mobil saya botakin. Saya botakin ya akhirnya ya dapat mobil pertama, senyuman mulai datang, betul ya, kebahagiaan mulai datang. Ya itu dia, barang siapa yang bersyukur maka Allah tambah nikmatnya.
Ya, beneran ketika orang di sekeliling kita akhirnya bahagia dengan rezeki yang Allah kasih melalui kita, maka rezeki itu akan nambah terus, teman-teman. Maka kuncinya ketika dapat motor, terus rasa syukurnya ditambahin, rasa bahagianya ditambahin, teman-teman. Ikhtiar lagi, syukur lagi, tambahin lagi, nanti dapat lagi Pajero. Ya, muka saya udah mulai berubah lagi ketika dapat Pajero ya. Ya, ketika dapat Pajero, muka saya berubah lagi. Saya tambah rasa syukur lagi, orang tua makin senang, makin bahagia. Ya, dapatlah luxury rumah 1 miliar, bahkan dapat Mercy gitu. Semudah itu di PTBS ini ya. Semudah mengelola mindset teman-teman. Mindset berhasilnya benar-benar harus ada di kepala teman-teman dan keyakinan 100% harus ada di hati teman-teman. Ya, kita niatin. Jadi PTBS ini ketika teman-teman daftar, jangan sampai pernah berhenti, jangan sampai pernah menyerah ataupun diem. Tugas kita adalah membuat tim kita dapat motor di kiri, membuat tim kita dapat motor di kanan, maka kita akan dapat mobil pasti. Ya, pikirin gimana caranya tim kita poinnya 100 kiri, 100 kanan, kita dapat mobil motor dulu ya. Nanti tim kita dapat 300 kiri, 300 kanan, kita udah pasti dapat mobil. Berarti kan bisnis ini bisa nyari orang. Iya, semua bisnis memang nyari orang. Ya, tapi kita mencari orang yang mau sukses bareng sama kita. Mau hidup tanpa hutang dan riba. Mau punya mobil, pengen punya rumah cash, mau berangkat umroh dan haji bareng kita. Kita mencari orang yang itu, teman-teman. Ketika kita ketemu orang dan nggak mau, nggak usah, cari lagi yang lain. Masih ada 270 juta jiwa di Indonesia. Yang daftar PTBS, yang fokus di PTBS belum nyampe 1 juta. Masih ribuan yang fokusnya. Yang daftar emang ratusan ribu, tapi yang jalanin PTBS masih ribuan. Ya, silakan teman-teman, masih banyak. Ya, kita cari orang yang mau menggunakan produk PTBS, yang mau sukses di PTBS itu. Jadi sekarang bahkan saya pun udah nggak pernah beli sampo. Sampo apa tuh? Head and Shoulder tuh keluaran dari Unilever. Saya nggak pernah beli sampo lagi, udah ada sampo di PTBS. Saya nggak pernah beli sabun Lifebuoy, ya. Udah ada sabun di PTBS. Saya udah nggak pernah beli multivitamin. Ya, di luar sana sekarang saya punya Habs Pro. Bahkan bentar lagi keluar madu loh, teman-teman. Bahkan teman-teman nanti nggak perlu ngerokok lagi, di PTBS sudah ada vape. Teman-teman nggak usah beli parfum lagi, udah parfum. Jadi kita membuat orang lain ada di tim kita menggunakan produk-produk PTBS, mereka lunas hutang bisa punya motor, mobil dan rumah cash. Itulah. Jadi saya mindsetnya kayak gitu. Jadi ketika nyari orang, orang itu harus menggunakan produk PTBS dan mau menjalankan bisnisnya. Sampai dia sukses dapat motor, mobil, dan rumah, maka kita pun dapat motor, mobil, dan rumah. Jadi kita tuh sukses di atas kesuksesannya orang lain. Adapun yang belum sukses, kenapa? Berarti belum total fokus di PTBS-nya. Dalam artian emang di awal-awal nggak usah fokus sih, nggak usah total. Ya nggak usah total PTBS semua. Bisa part time dulu kayak saya dulu. Yang paling penting hatinya yakin untuk sukses di PTBS, keyakinannya 100% bisa sukses di PTBS gitu. Jadi dia mungkin 8 jam kerja, 8 jam di PTBS gitu. 8 jam kerja di perusahaan orang, 8 jam di PTBS. Sampai akhirnya nanti penghasilannya jauh lebih besar daripada tempat kerja, nanti dia akan fokus dengan sendirinya. Ya, gampang nggak di PTBS? Dan ini masih kepikiran lah sama kita. Nanti dibahas sama Kang Riansa ya. Gimana caranya dapat 3.000 kiri, 3.000 kanan dengan duplikasi 2, duplikasi 4. Nanti Kang Riansa mohon bantu ya tutorial duplikasi 2, duplikasi 4, jelasin ke teman-teman semua supaya teman-teman paham cara mudah jalankan bisnis ini. Apalagi di setiap hari Kamis kita ada training digital marketing ataupun nanti di pertemuan training digital marketing ini penting banget supaya kita nggak terlalu capek nyari-nyari orang, tapi orang bisa nyari kita. Nah, paham di sini? Harus paham dulu. Ketika teman-teman paham, intinya paham, presentasi ke calon mitra itu akan mudah, teman-teman. Ya, akan mudah banget presentasi ke calon mitra. Intinya kalau harus paham dan yakin dulu terhadap marketing plan yang ada di PTBS yang akan dijelaskan nanti sama Kang Liansyah. Maka ya, buat teman-teman semua yang pengen sukses di PTBS, ini harus melakukan step-step yang ada di PTBS ya. Terutama di komunitas Sahara, teman-teman harus paham nih. Kalau pengen sukses harus kuatin ilmunya, harus banyak ilmunya. Yang nggak bisa dengan cuma ngajak-ngajak orang, ayo nggak mau nggak lunas hutang, mau cuma gitu-gitu doang. Kalau sukses nggak mungkin, teman-teman. Harus tahu ilmunya dulu, semua materi-materi harus paham. Makanya masuk ke Prime Academy yang di grup WA sekarang angkatan 73 ya. Yang mitra baru, yang belum daftar, yang belum masuk ke Prime Academy, masuk ke grup Prime Academy. Ya, masuk ke grup Prime Academy, nanti kita share
Materi-materi yang harus teman-teman pahamin. Ketika udah lulus, teman-teman masuk ke grup pejuang rumah 1 miliar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu masuk ke salah satunya aja. Ya, jangan sampai teman-teman nggak masuk ke grup itu. Kenapa? Karena di situ ada informasi terbaru, informasi training ada di situ. Yang ketiga, rutin ikutan Zoom Prime Team yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa, Zoom training business plan. Kamis, Zoom training digital marketing. Sabtu, seminar. Ya, itu wajib tuh, minimal. Belum ada training lagi di apa dari pusat, ada eco farming, ada Zoom training juga dari tim-tim di bawah Sahara juga ada, silakan. Wajib tuh ikutan Zoom training ya. Yang keempat, ikutan training yang diadakan oleh SSB Team maupun oleh Prime Team atau Sahara ya. Termasuk nanti bulan depan workshop digital marketing itu nanti bulan depan 18-19 ikutan. Ya walaupun teman-teman misalnya udah bisa ikutan Zoom training, training langsung ini rasanya beda. Lebih gampang diterimanya karena teman-teman akan ketemu langsung gitu. Emosionalnya dapat. Jadi ikutan ya. Kalau ada training yang diadakan oleh SB Team, oleh Sahara, oleh Prime Team, ikutan aja. Kak, kenapa training di Bandung? Karena pusat bara apinya ada di Bandung. Tim leader kita banyaknya di Bandung. Jadi silakan teman-teman ikutan. Tanggal 18-19 sebenarnya saya wajibin sih. Buat teman-teman yang pengen banget menguasai digital marketing, wajib ikutan tanggal 18-19. Ya, 18-19 bulan November. Kalau bisa 100 orang, 200 orang yang hadir silakan fullin lah kalau bisa. Ya, memang perlu pengorbanan untuk datang ke training, tapi kan pengorbanan itu kalau teman-teman niatin untuk beribadah, untuk mencari ilmu itu dapat pahala, akan balik lagi tuh uangnya. Ya Allah, saya mau nuntut ilmu nih ke Bandung. Tujuan saya supaya sukses di PTBS. Tujuan saya supaya bisa berangkatin umroh orang tua saya. Tujuan saya kalau sukses di PTBS supaya beli rumah, beli mobil, supaya bisa menafkahi keluarga dengan layak. Kan itu niatnya udah untuk akhirat tuh. Ketika tujuannya untuk akhirat, maka dunia akan dapat. Perlu pengorbanan. Tapi lihat nanti pahalanya. Banyak loh. Kalau niatnya benar. Soal dari Aceh berangkat ke Bandung. Wah, itu makin jauh. Makin banyak pengorbanannya. Wah, itu makin besar pahalanya. Yang penting niatnya benar. Jangan sampai, ya Allah, saya mau belajar PTBS. Saya pengen belajar digital marketing. Kalau saya kaya di PTBS, saya mau buka diskotik. Ya Allah, saya mau kaya di PTBS supaya saya ketika kaya di PTBS, saya mau buka tempat karaoke yang ada PL-nya. Kalau saya sudah di PTB, saya mau buka minuman keras. Kalau sudah di PTB, saya mau punya istri banyak 10 gitu. Nah, kalau niatnya kayak gitu, ya salah. Nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, untuk kebahagiaan keluarga, wah itu insya Allah balik lagi ke kita nanti rezekinya. Ya semakin jauh, pahalanya semakin besar. Yang terakhir, ikutan SLC bulanan. Ini akan menentukan. Ya, 5 poin ini akan menentukan kesuksesan teman-teman di PTB. Kalau lima-limanya dipraktekin, ya jaminannya sukses. Jaminannya apa? Dapat 1,67 miliar sampai 51 miliar. Kenapa saya ngomong gitu? Karena udah saya praktekin semuanya. SLC bulanan sekarang ini adanya di Bandung, pusatnya kalau di Bandung ya. Kalau kita setiap minggu terakhir di bulan tersebut ya. Kalau bulan ini berarti minggu ini hari Kamis sampai Minggu pagi 72 jam SLC. Kang, apa aja SLC itu materinya? Jadi materinya teman-teman sebenarnya training 3 malam di mana teman-teman itu akan banyak sholat tepat waktu di masjid, taklim, qiyamul lail. Ya, teman-teman akan berjamaah qiyamul lail nanti mulai dari sholat taubat, sholat tahajud, istighosah sampai subuh, sholat subuh, doa bareng, nangis-nangisan nanti di istighosah. Jumat sorenya nanti teman-teman akan ada santunan anak yatim, doa bareng anak yatim, doa nangis-nangisan ya sampai doa teman-teman dikabul. Turutin setiap bulan ada di Bandung sekarang, bahkan di Jawa Timur ada di Malang, di Lampung, di Jambi, di Padang ada, di Makassar ada ya? Ada kan? Di Makassar, di mana lagi? Udah segitu kalau nggak salah ya. Baru segitu. Cuman yang paling ramainya emang di Bandung karena pusatnya di sana. 5 ini dilakukan, insya Allah dapat 1,67 miliar sampai 51 miliar. Ingat visi kita menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Moto kita go berkah no riba. Hidup tanpa hutang, tanpa riba. Ya, sedikit tips dari saya. Ya, tips dari saya ketika memulai di bisnis PTBS, jangan teman-teman ngejar bayangan ketika bisnis. Jangan seperti ngejar bayangan. Ketika teman-teman kejar bayangan, maka teman-teman akan capek sendiri. Ya,
Jangan seperti ngejar bayangan, tapi ngejar bisa apapun. Coba teman-teman, ada matahari nih, terus ada bayangan kita, kita kejar bayangan kita, maka kita akan capek sendiri. Tapi kejar mataharinya, maka bayangan akan nyari kita. Jadi ketika teman-teman memulai bisnis PTBS, ingat, yakin kunci rezekinya ini ada di Allah. PTBS ini hanya wasilahnya. Kita kejar nih, sang pemberi cahayanya siapa? Allahnya kan? Ya udah kejar Allahnya. Ketika teman-teman berikhtiar di PTBS apapun itu, langsung minta bantuan dulu ke Allah gitu. Ya Allah, besok saya mau ketemu calon prospekan, bantu saya. Sholat dulu, ya misalnya sholat duha dulu paginya. Udah itu berangkat. Gitu. Jadi kita rayunya Allahnya dulu. Ya Allahnya dulu. Setiap sholat tepat waktu ke masjid, sunnah, duha, terus apalagi sedekah pagi, itu lakukan. Ya mulail. Lakukan teman-teman kita rayu Allahnya, sehingga nanti insya Allah di PTBS-nya dipermudah. Jadi jangan kejar bayangannya nih. Sebenarnya susah di PTBS ini cuma bayangan-bayangan doang. Karena kenapa? Walaupun dapat, teman-teman nanti mati-mati juga kita tuh. Kita dapat Pajero, dapat Luxury, dapat Mercy ya. Nanti mati, ya nggak dibawa-bawa juga. Ya nggak dibawa juga itu, bukan ditinggalin ya. Bener nggak dibawa kan Mercy-nya ke kuburan kan. Kalau Mercy-nya dibawa ke akhirat enak tuh. Tapi kan nggak dibawa. Jadi harta yang kita cari di PTBS itu bayangan. Kalau kita kejar, ya kita malah capek. Akhiratnya belum tentu dapat. Kita cari sumber cahayanya yang ngasih bayangan tersebut. Maka nanti bayangannya ngikutin kita. Ya, jadi ikhtiar di PTBS itu nikmat, dinikmatin teman-teman. Anggaplah lagi beribadah kita tuh. Ya ketika saya ngisi Zoom, ya udah Bismillah dulu kan. Kita sholawat dulu tadi sama Pak Darmansa, kita doa dulu. Doain saya, doain kita juga. Supaya apa? Supaya diridhoi sama Allah. Nah, enaknya bis PTBS di bis apapun ya. Benar-benar kunci rezekinya nanti dari atas tuh ya. Hablum minallah, hablum minasnasnya itu kelihatan teman-teman. Jadi saya ini kalau pakai logika teman-teman, nih sekarang ada berapa orang yang masih hadir nih ya? 193 orang nih yang masih hadir. Masuk di logika nggak teman-teman? Saya punya mitra ada di Aceh, ada di Papua, ada di Bandung, ada di Jakarta. Saya di Purwakarta nih, ada di Surabaya. Tahu-tahu teman, tahu-tahu kok pada daftar di tim saya gitu. Tahu-tahu ada di bawah jaringan saya. Kalau itu dengan kemampuan saya bisa seperti itu, kok hebat banget saya berarti. Kenapa teman-teman bisa ada di tim saya? Itu berarti kan kenapa? Karena Allah kan, nggak mungkin kan ujuk-ujuk saya bisa ngeprospek orang di Aceh, ngeprospek orang di setiap kota kan nggak mungkin. Siapa yang mendatangkan teman-teman ke saya itu siapa gitu? Kan itu kan Allah yang ngasih ya. Sehingga saya dapat luxury. Nah itu emang atas persetujuan Allah dan Allah bantu saya gitu. Nah saya pengen teman-teman punya keyakinan yang sama. Bahkan ngelebihin saya kalau perlu. Jadi kita yakin PTBS ini bisa jadi solusi wasilah atas datangnya rezeki Allah. Gitu ya. Jadi ingat kejar cahayanya, jangan kejar bayangannya. Ketika teman-teman ngejar bayangannya, saya udah daftar nih, udah keluarin modal, saya akan kejar saya di PTBS. Ketika capek, teman-teman berhenti nyerah, udah. Tapi kalau teman-teman kejar cahayanya, wah, suatu saat pasti nyampe juga. Pasti nyampe ya. Pasti nyampe. Kejar aja terus saya, ya Allah, bantu saya, biar lagi, doa lagi, kejar terus. Semakin kita lari, ya Allah lebih cepat lagi kan datangnya ke kita kan. Nah, nanti ketika pertolongan Allah itu datang, maka sukseslah di PTBS teman-teman. Dan udah saya telusuri, udah saya pelajarin, dan udah saya temuin leader-leader yang sukses di PTBS itu keyakinan suksesnya itu benar-benar 100%. Dia punya mindset dan cara berpikir yang beda dengan mitra-mitra biasa. Akhirnya apa? Ya mereka punya mobil, mereka punya rumah penghasilan puluhan juta, ratusan juta. Nggak ada leader yang luxury yang punya keyakinannya itu mentalnya itu rendah gitu, mental tempe, mental kerupuk nggak ada. Setiap ngomong sama mereka pasti berbobot. Terutama luxury yang jaringannya banyak. Ya mereka punya keyakinan total 100% terhadap rezeki Allah itu. Sehingga ikhtiarnya itu benar-benar enjoy gitu. Nah, saya pengen teman-teman seperti itu. Emang perlu proses. Allah pasti ngasih ujian, tapi lulusin ujiannya. Ketika ujiannya lulus, kebahagiaan yang akan datang. Ya, semakin besar ujian teman-teman, berarti hasil yang akan teman-teman raih akan semakin besar. Semakin kecil ujiannya, berarti hasilnya kecil. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang ujiannya berat, wah, nanti hasilnya besar. Yakin itu. Ya, jangan pernah hilang keyakinan sehingga doa teman-teman nanti lupa. Terus aja ya, yakin terus. Doa teman-teman dibesarin terus, diyakin terus. Ingat bentar lagi teman-teman 2024 saya doain bukan
Pokoknya mudah-mudahan dapat luxury rumah 1 miliar, hutang udah lunas. Kalau dapat luxury, saya yakin hutang udah lunas. Ya, saya ngomong berkali-kali, hutang itu terjadi ketika kebutuhan teman-teman jauh lebih besar daripada penghasilan. Ketika lo dapat luxury, penghasilan teman-teman jauh lebih besar dibanding dibanding kebutuhan teman-teman. Beneran. Ketika dapat luxury, ya, ketika dapat luxury, penghasilan teman-teman akan jauh lebih besar dibanding kebutuhan teman-teman sekarang. Makanya kejar luxury-nya. Ya, kejar luxury-nya, minta sama Allah, ikhtiar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tahun 2024 Allah mudahkan semua yang hadir di sini, Allah mampukan semua yang hadir di sini bisa dapat luxury ambassador wasilah PTBS. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang mau berjuang bareng sama saya. Ayo kita berjuang bareng, jangan sampai berhenti, dan saya pun akan stay terus bersama teman-teman, baik itu di grup WA, baik itu di Zoom, baik itu pertemuan, baik itu di SLC. Saya akan membersamai teman-teman. Kalau ketemu saya langsung sapa saya, ngobrol bareng, terutama di pertemuan-pertemuan langsung. Insya Allah yang mau datang ke rumah boleh, silahkan, tinggal diatur jadwalnya. Ya, nanti akan ada pertemuan rutin juga di rumah. Ya, pokoknya sampai ketemu di panggung Grand Success Seminar, ketika teman-teman dapat motor, ketika teman-teman dapat mobil, ketika teman-teman dapat rumah, ketika teman-teman udah ngomong ke saya, Kang, alhamdulillah saya udah lunas hutang dan ribanya. Kang, alhamdulillah 3 bulan lagi saya berangkat umroh. Kang, alhamdulillah tahun depan saya berangkat haji. Saya pengen dengar kata-kata itu dari teman-teman semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.